Selamat pagi saudara, selamat datang di segmen Kompas Bisnis di Sapa Indonesia pagi hari ini. Saya Paskalis Siswari. Saudara, percepatan pemulihan ekonomi nasional ini jadi fokus untuk kebijakan fiskal di tahun depan. Tapi gas dan rem ini tetap diinjak untuk menyeimbangkan pengeluaran dan juga pendapatan negara. Tapi ingat, kesuksesan ekonomi tahun depan ini tetap bergantung pada penanganan corona tahun ini. Jika angan-angan merdeka dari belenggu corona tercapai, pemerintah akan fokus mempercepat pemulihan ekonomi nasional tahun 2021. Pemerintah menetapkan perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan 4,5% sampai 5,5%, inflasi kisaran 3%, nilai tukar rupiah 14.600 per dolar Amerika Serikat dan harga minyak mentah Indonesia alias ICP $45 per barel. Mengutip penjelasan pemerintah, percepatan pemulihan ekonomi masa dan pasca pandemi harus didukung reformasi di semua jalur, terutama belanja dan pendapatan negara. Tahun depan, baik pendapatan dan belanja negara akan lebih besar dari proyeksi tahun ini, yaitu masing-masing Rp1.776,4 triliun dan Rp2.747,5 triliun. Kelanjutan pemulihan ekonomi nasional. Pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun yang diarahkan untuk pertama, penanganan kesehatan dengan anggaran Rp25,4 triliun untuk pengadaan vaksin antivirus, sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium, litbang, serta bantuan iuran BPJS untuk PPBU. Kedua, perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah sekitar Rp110,2 triliun melalui program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, serta Bansos Tunai. Penerimaan pajak pada masa pemulihan ekonomi tahun 2021 akan tumbuh 5,5%. Pertumbuhan yang relatif rendah menurut Kementerian Keuangan. Tetapi target-target pembangunan dan ambisi pemulihan ekonomi yang ditetapkan pemerintah dianggap terlalu optimistis. Ketidakpastian masih sangat tinggi selama penambahan kasus baru masih terjadi dan vaksin belum ditemukan. Saya kira penekanan yang kedua ini, meskipun kita bersama-sama antara ekonomi dengan kesehatan, namun perhatian pada sektor kesehatan itu harus luar biasa besar. Dan itu harus dibuktikan dalam ukuran yang sangat real, misalnya realisasi belanja kesehatan itu juga harus nyata, harus direalisasikan secara proporsional baik gitu, dan kita masih ada evaluasi dalam hal-hal seperti itu. Kita punya keuntungan dalam hal ini ada dua hal. Satu, kalaupun kita tidak bisa menghindari resesi itu, resesi yang kita alami ini sebetulnya relatif ringan lah ya dibandingkan dengan resesi-resesi yang dialami oleh banyak negara, terutama negara-negara besar gitu. Yang kedua, sebetulnya kita punya potensi. Nah ini saya lagi punya potensi untuk recover, untuk pulih lebih cepat dari yang lain. Anggaran dibuat bersahabat dengan situasi Indonesia yang sedang terjepit. Apapun manuver fiskal yang disiapkan, nasib dan takdir ekonomi tahun depan tetap bergantung pada ketegasan penanganan pandemi tahun ini. Tim Liputan Kompas TV. Jadi kira-kira efektif atau tidak RAPBN yang sudah dibacakan pekan lalu di Nota Keuangan? Kami akan langsung membahasnya bersama ekonom Bahana Satria Sambiantoro. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom di Kompas Bisnis pagi ini. Mas Satria, selamat pagi. Langsung ke pertanyaannya adalah ini melihat dari anggaran yang sudah diumumkan, 3 kementerian terbesar adalah PUPR dulu, PUPR, Pertahanan, dan juga Polri. Berarti kesehatan tidak jadi fokus tahun depan, ini balik lagi ke fokus infrastruktur dan juga pertahanan? Selamat pagi Paskalis. Iya, kalau dilihat dari postur anggaran tahun depan, bukannya kesehatan tidak menjadi fokus lagi, tetapi dana untuk kesehatan dan bantuan sosial sudah bersifat high base. Jadi sudah istilahnya sudah tinggi lah dibandingkan historisnya. Jadi apa yang terjadi saat dana itu bersifat tinggi, itu disbursement-nya semakin sulit lah untuk efektif. Jadi perlu dicari channel pertumbuhan ekonomi baru. Yang dalam hal ini dialihkan dari sisi investasi gitu. Jadi kalau misalnya kita melihat anggaran APBN tahun depan, itu fokusnya mulai shifting dari pemulihan ekonomi dari sisi C atau konsumsi ke sisi
I, yaitu investasi. Kan kalau perumusnya ekonomi itu kan ekonomi, C, konsumsi, terus investasi, ekspor, impor, dan government spending. Gitu. Jadi emphasize-nya lebih ke investasi yang melalui infrastruktur. Yang artinya sebenarnya pemerintah ngelihat konsumsi udah nggak bisa terlalu memutar dengan maksimal di tahun depan, makanya beralih ke investasi melalui pembangunan infrastruktur itu. Konsumsi masih penting, tapi saat misalnya Anda dimandatkan untuk mendisburse dana konsumsi bantuan sosial sebesar 300 triliun, 400 triliun, itu suatu pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya. Makanya kita lihat realisasi anggaran gitu, terutama dari bantuan sosial itu cenderung minimal. Gitu. Jadi kalau sudah anggaran itu sudah besar, perlu dinaikkan di sektor-sektor yang lain, karena untuk mendisburse anggaran yang besar itu cenderung sulit sebenarnya. Jadi ini ada stimulus bagi ekonomi dari pendulum yang baru lah. Sulit karena apa, Mas Satria? Iya, karena memang dari sisi realisasi penyerapan anggaran, kita itu secara historis setiap tahun saja misalnya, untuk membelanjakan capital expenditure, itu sekitar 300 triliun, 400 triliun satu tahun. Itu realisasinya tuh hanya 80%, 90%. Perlu ada penekanan bagi kapasitas disbursement dari instansi-instansi yang dalam hal ini mengajukan proyek anggaran ke Kementerian Keuangan, itu perlu ada kapasitas yang lebih gitu loh. Karena untuk mencairkan anggaran itu kan prosesnya lumayan panjang ya birokrasinya. Gitu. Tapi berarti kalau melihat anggaran pertahanan dan Polri yang jadi 3 terbesar ini juga sebenarnya menurut Mas Satria pandangannya pas-pas aja dinaikkan di tahun depan gitu. Nah, menarik ini yang Pak Kalis tanyakan, karena sebenarnya dana infrastruktur yang bersifat produktif itu di Kementerian PUPR dan Kementerian Transportasi. Gitu. Kalau di Polri dan di Kemenhan naiknya sebenarnya bukan cuma tahun ini ya, dari tahun lalu, tahun ini dan tahun depan itu naiknya cukup signifikan. Tapi secara jujur kalau dilihat dari konteks ekonomi, itu belanja senjata itu kurang bersifat produktif. Gitu. Kenapa? Karena dampak multipliernya ke ekonomi itu minimal gitu loh. Dan apalagi kita masih belum bisa memproduksi 100% industri pertahanan di yang dalam negeri kan. Jadi kalau misalnya belanja pertahanannya naik terlalu drastis signifikan, itu juga bisa berdampak pada naiknya impor yang meningkatkan current account deficit dan memperlemah rupiah kita. Jadi ini perlu dimonitor, dan yang menurut saya penting sebenarnya adalah yang diawasi adalah ini yang anggaran untuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR. Karena bersifat real dampaknya ke yang infrastruktur gitu loh. Dan yang mungkin perlu Pak Kalis tahu juga bahwa sebenarnya itu kalau Kementerian PUPR itu tidak melulu hanya untuk proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, seperti jembatan, seperti jalan tol dan lain-lain. Tapi juga Kementerian PUPR itu ada loh proyek-proyek seperti membuat rumah sakit. Yang itu masuk juga ke yang proyek kesehatan kan. Terus ada juga membuat sekolahan gitu loh, buat sektor pendidikan dan lain-lain. Betul. Jadi memang yang harus dipantau ini adalah soal pertahanan dan Polri nih, karena udah masuk 3 besar sebenarnya sifatnya nggak terlalu produktif gitu dibanding PUPR. Iya, sifatnya itu produktif karena mungkin Indonesia itu belum memenuhi yang namanya minimum essential forces. Jadi ada dana anggaran kita tuh kalau jujur tuh sistem pertahanan kita tuh tertinggal lah dibandingkan dengan regional lah, Singapura, Malaysia dan lain-lain. Tapi dari sisi pandemi ini memang itu kalau yang perlu diprioritaskan memang infrastruktur yang bersifat produktif dan multiplier dampaknya ke ekonomi juga tinggi. Itu yang harus jadi catatan ya. Tapi kalau melihat dari angkanya nih, pendapatan targetnya tahun depan adalah 1.700-an, sementara pengeluarannya 2.700-an. Ada defisit sekitar 1.000 triliun. Itu berarti 5,5% dari PDB. Masih sehat nggak, Mas Satria? Nah, betul. Ini yang sebenarnya perlu dimonitor dengan sangat serius, dan saya senang Pak Kalis bertanya soal ini. Jadi memang secara recovery di pasar modal sekarang itu bersifat V-shape. Gitu. Makanya kalau Pak Kalis lihat itu sekarang indeks saham, indeks obligasi, rupiah itu naiknya cepat. Gitu.
Tapi recovery mungkin bersifat lebih lamban di sektor real yang dia berdampak langsung pada penerimaan pajak. Jadi kalau misalnya sektor ekonominya belum berjalan 100%, utilisasinya belum full kembali sebelum COVID, itu juga kan pendapatannya perusahaan berkurang. Jadi kontribusinya kepada pajak juga berkurang. Ini yang mungkin disebut sebagai recovery di sektor perpajakan itu bersifat L-shape. Gitu loh. Jadi jangan heran kalau shortfall-nya sekarang atau gap-nya dari sisi penerimaan dan pengeluaran itu 1.000 triliun lebih. Dan menarik juga pada saat kemarin Pak Jokowi bilang bahwa skema burden sharing antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia disinyalkan mungkin akan dilanjutkan. Gitu. Jadi kemungkinan besar untuk membiayai gap-nya yang 1.000 triliun ini, Bank Indonesia tahun depan mungkin masih perlu masuk ke pasar primer di obligasi negara. Jadi masih kerja keras ya Bank Indonesia tahun depan karena ini defisitnya 1.000 triliun dan tadi saya rangkum bahwa ada yang harus diperhatikan adalah anggaran pertahanan dan juga Polri untuk dilihat bagaimana produktivitasnya tahun depan. Terima kasih Ekonom Bahana Satria Sambiantoro sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini untuk penjelasan RAPBN 2021. Terima kasih, jaga kesehatan selalu.